Eksistensi dan juga peran tim asesmen terpadu atau TAT dipandang sangat penting. Hal-hal yang melatar belakangi tim asesmen terpadu. Narkotika merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, di mana jumlah penggunanya sudah mencapai 4 juta jiwa dan jumlah korban setara dengan 33 orang perharinya. Di mana pula penegakan hukum yang cenderung memenjarakan pengguna, serta over capacity jumlah napi di lapas dikarenakan 60 hingga 70% penghuni adalah pengguna narkotika. Tingginya supply atau penawaran pada bandar atau pengedar narkotika berbanding lurus dengan tingginya demand atau permintaan yang muncul dari masyarakat. Dan rehabilitasi merupakan salah satu upaya untuk dapat memutus rantai demand atau permintaan tersebut. Dasar hukum tim asesmen terpadu tertuang pada pasal 54, pasal 55, pasal 103, dan pasal 127 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mengatur mengenai rehabilitasi dan juga wajib lapor bagi pecandu dan juga korban penyalahguna narkotika. Peraturan Bersama Nomor 1/3/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Serta Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2004 tentang tata cara penanganan tersangka dan atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 pada bab 4 angka 3 huruf B berdasarkan BAP laboratorium dan surat hasil asesmen terpadu menyatakan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Jaksa memberi petunjuk kepada penyidik untuk menerapkan pasal 127 terhadap tersangka tersebut. Pada bab 5 angka 4 huruf A, rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial dapat dilakukan jika positif menggunakan narkotika, ada rekomendasi dari TAT, tidak berperan sebagai pengedar, bandar, kurir ataupun produsen, bukan merupakan residivis kasus narkotika, dan pada saat ditangkap tanpa barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu. Tujuan adanya peraturan bersama yaitu mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal, menurunkan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, menjadi pedoman teknis penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, serta terlaksananya proses rehabilitasi dalam setiap proses peradilan hingga pemidanaan secara sinergis dan juga terpadu. Asesmen terpadu adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari tim medis dan tim hukum. Berikut adalah susunan tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim medis dan juga tim hukum. Tugas dari tim medis adalah wawancara tentang riwayat kesehatan dan juga penggunaan narkotika, melakukan observasi perilaku, menentukan tingkat ketergantungan penggunaan narkotika, dan merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi yang sesuai untuk tersangka. Tugas dari tim hukum adalah pencocokan identitas tersangka dengan data jaringan narkotika di database BNN dan juga Polri, menganalisis data intelijen dan riwayat keterlibatan pada tindak kriminal, menelaah pasal yang diterapkan pada tersangka, serta menganalisis peran tersangka, apakah dia korban penyalahgunaan, pecandu, pengedar, ataupun bandar narkotika. Kriteria tersangka yang dapat dilakukan TAT. 1. Langsung ditempatkan di lembaga rehabilitasi jika tertangkap tangan tanpa barang bukti
dan positif pakai narkotika. 2. Dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi namun proses hukum tetap berlanjut jika tertangkap tangan dengan barang bukti jumlah tertentu. 3. Tetap ditahan di rutan atau lapas jika tertangkap tangan dengan barang bukti narkotika melebihi jumlah tertentu. Kriteria tersangka yang tidak dapat dilakukan TAT. 1. Pengajuan melebihi ketentuan. 2. Pemeriksaan lab hasil negatif. 3. Pemeriksaan dari penyidik menyatakan tersangka sebagai bandar, kurir, atau pengedar. Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2010 mengelompokkan batasan berat dari barang bukti yang ditemukan pada saat tertangkap tangan. Contohnya adalah kelompok metamfetamin atau sabu, kelompok MDMA, kelompok heroin, kelompok kokain, kelompok ganja, kelompok LSD, kelompok metadon, kelompok morfin, dan yang lainnya. Hasil dari TAT adalah 1. Penempatan langsung di tempat rehabilitasi, 2. Putusan vonis penjara, 3. Putusan vonis rehabilitasi. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi saat pengajuan permohonan asesmen terpadu. Demikian fungsi tim asesmen terpadu atau TAT dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. War on drugs, saatnya perang melawan narkoba. Speed up, never let up.